Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Syariat ini tidak membela suami dan tidak membela istri. Syariat berdiri di tengah-tengah. Seperti tengah-tengah. Untuk suami, syariat mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kamu wahai suami memperlakukan istri dengan ma'ruf. Ya, ma'ruf suatu kebaikan. Ngomong yang sopan. Kemudian memerintahkan hal yang si istri itu mampu, memperlakukan dia dengan terhormat, melaksanakan memenuhi kebutuhan si istri bil ma'ruf sesuai dengan kemampuan si suami. Tapi ketika berkaitan dengan dunia itu berkaitan dengan kemampuan. Ketika berhubungan dengan muamalah, cara bicara, tidak ada yang enggak mampu bicara baik. Cara bersikap tidak ada yang tidak mampu bersikap baik. Tidak ada, semua mampu. Tinggal ada kemauan apa enggak. Untuk istri juga seperti itu. Bagaimana Nabi SAW menekankan bahwa hak suami kepada istri sangat besar. Kewajiban istri untuk taat sama suami besar. Sehingga Nabi mengatakan, kalau boleh seseorang sujud dengan manusia, maka pertama yang aku perintahkan istri sujud dengan suami. Bukan anak sujud sama orang tua. Kalau kita tahu bahwa orang tua mempunyai kedudukan besar di sisi Allah, tapi istri sujud dengan suami. Ini menunjukkan bahwa suami punya hak besar kepada si istri. Baik. Jika si suami memberikan haknya, memberikan kewajibannya kepada istri, dan istri memberikan kewajibannya kepada suami tanpa menuntut lebih, maka harmonislah keluarga itu. Tentang masalah yang terjadi di keluarga, tidak ada satupun keluarga yang tidak bermasalah. Bahkan keluarga Nabi pun bermasalah, apalagi keluarga kita. Keluarga Nabi pun bermasalah. Tapi intinya bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jangan lari dari masalah. Pasti akan tumbuh masalah. Nikah dengan siapapun Anda nikah dengan pejabat pasti ada masalah, nikah dengan pedagang pasti ada masalah, nikah dengan ulama pasti ada masalah, nikah dengan petani pasti ada masalah, nikah dengan siapapun Anda pasti ada masalah. Nah, tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan baik. Istri, kadang-kadang si istri diuji punya suami yang keras. Kadang-kadang sebaliknya, suami diuji punya istri yang keras. Apakah kita harus lari? Lah, itu ujian, terima. Dan Allah telah menyiapkan bagi suami yang punya istri yang keras dan dia sabar, disiapkan pahala besar oleh Allah. Bagi istri yang punya suami keras dan dia sabar, disiapkan pahala besar untuk istri ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap saya Ustaz jika punya suami keras semacam ini? Menurut saya, Anda jadi air, jangan Anda jadi api. Ketika keras itu ibarat api. Api itu kepingin padam disiram pakai air. Ketika suami marah, Anda istri jangan ikut marah. Maka hancurlah rumah tangga itu. Anda jadi air. Minta maaf, lembut, ambil hati suami. Demikian ketika istri itu marah, suami jadilah air. Maka akan saling memahami dan intinya harus saling memaafkan. Enak ya suami fulan ya, enak ya istrinya fulan ya. Menurut Anda enak, mereka juga punya masalah yang Anda nggak tahu. Jangan Anda melihat kelebihan di lelaki lain yang tidak ada di suami Anda. Seperti halnya suami jangan melihat kelebihan di perempuan lain yang tidak ada di istri Anda. Karena mereka juga punya kelemahan yang Anda tidak tahu.
Nikmati suami Anda. Jadikan suami Anda dalam pandangan Anda orang yang paling ganteng, orang yang paling baik, orang yang paling bagus, orang yang paling Masya Allah. Maka Anda bisa mencintainya. Ketika Anda mencintainya, maka Anda dengan senang hati melayaninya. Nah, ketika Anda membandingkan suami Anda dengan si fulan, maka tidak akan ada cinta di hati Anda. Ketika tidak ada cinta, Anda melayani suami Anda bukan dengan mahabbah, dengan cinta. Sedikit aja Anda mengeluh. Nah, karena itu tidak ada kalimat lain kecuali sabar, apalagi Anda sebagai istri. Jadi Anda air. Ayah saya Habib Ismail alaihi rahmatullah menasihati kakak perempuan saya. Nasihat yang sederhana tapi Masya Allah ketika saya renungi betul-betul itulah yang terjadi. Beliau ngomong sama kakak saya perempuan, laki-laki itu seperti anak kecil, senangnya dimanja, senangnya dilayani, gak senang disalahkan walaupun dia salah. Nah, kita bicara istri ya, suami jangan ada yang dengarkan ini. Nah, jangan dipakai ini senjata untuk suami lah. Ini untuk istri supaya rumah tangga Anda harmonis. Watak suami itu senang dimanja, senang dilayani, kayak anak kecil. Dikudang, dibilang ganteng, dibilang sayang, senyum, senang anak kecil itu kan. Suami juga gitu. Walaupun dia salah, jangan disalahkan di depannya. Hendaknya istri itu pandai apa yang disenangi suami. Ketika suami itu salah, oke, tapi pilih waktu yang tepat Anda untuk ngomong. Jangan dibiarkan salah, tapi pilih waktu yang tepat. Jangan suami ketika ada masalah Anda tegur kesalahannya. Suami ketika sumpek, suami ketika capek Anda buka kesalahannya. Itu malah menambah masalah baru. Dan mungkin bukan Anda yang bisa menasihati suami, biar orang lain yang menasihati. Yang penting suami Anda jadi baik. Wahakadha, memang rumah tangga ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah, harus dewasa dan harus saling memaafkan ya. Umi saya sering menasihati kita saling memaafkan, karena pasti ada salah. Istri pasti ada salah, suami pasti ada salah. Nah, kalau dengan ada mahabbah, ada cinta, suami cinta istri, istri cinta suami, kesalahan itu bisa dihapus dengan cinta. Ya akhir.